Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa, NIM 190161161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep gangguan berbahasa untuk mata kuliah pengantar psikolinguistik. Konsep gangguan berbahasa. Menurut KBBI, gangguan adalah halangan, rintangan, godaan, atau sesuatu yang menyusahkan. Sedangkan berbahasa memiliki arti berkomunikasi menggunakan suatu bahasa. Kemampuan berbahasa meliputi berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Gangguan berbahasa berarti halangan, rintangan, dan sesuatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Anak yang normal memperoleh bahasa secara alami dan mampu mendapatkan pembelajaran bahasa. Tingkat perkembangan bicara seorang anak berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara umumnya, dapat diketahui dari ketepatan penggunaan kosakata bahasa anak tersebut saat bersama teman sebayanya saat berbicara. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca dan pada awal anak masuk sekolah. Jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Manusia yang memiliki fungsi otak dan alat bicara yang normal akan bisa berbahasa dengan baik. Kemudian sebaliknya, mereka yang memiliki gangguan fungsi otak dan alat bicara akan memiliki hambatan dalam berbahasa yang sifatnya memproduksi bahasa atau produktif, atau menerima bahasa yang disebut dengan reseptif. Secara umum, gangguan berbahasa dapat dibagi dua, yaitu gangguan berbahasa karena faktor medis dan gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial. Yang pertama, gangguan berbahasa karena faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat bicara. Yang kedua, gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial, yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana seorang individu tinggal. Misalnya, gangguan yang disebabkan karena terpinggirkan dari interaksi lingkungan manusia, sehingga individu yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Adapun jenis-jenis gangguan berbahasa yaitu jenis gangguan berbahasa pada anak. Ada berbagai macam gangguan berbicara pada anak-anak. Beberapa gangguan ini bisa dideteksi sejak dini, sehingga hal ini tentunya akan memudahkan para orang tua untuk mencari solusi untuk menangani gangguan tersebut. Yang pertama, spektrum autisme atau ASD. Autism Spectrum Disorder, apraxia lisan disleksia, speech delayed atau lambat bicara. Gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan berbicara yang disebabkan oleh 1. Masalah artikulasi, 2. Gangguan bersuara, 3. Masalah kefasihan, 4. Afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak. Keterlambatan berbicara yang dapat dipicu faktor lingkungan, gangguan pendengaran, atau gangguan tumbuh berkembang. Gangguan akibat kondisi tertentu seperti 1. Kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan berbahasa. Yang kedua, cerebral palsy atau lumpuh otak. Yang ketiga, retardasi atau keterbelakangan mental. Materi selanjutnya yaitu cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Melatih komunikasi dua arah dengan anak, yaitu mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Yang kedua, sering mengajak anak ngobrol. Sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, merespon anak saat berbicara juga bisa menjadi cara mencegah gangguan berbicara pada anak. Kemudian bermain permainan sederhana bersama anak, yaitu meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, orang tua bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Kemudian, yaitu membaca buku cerita atau dongeng anak, yaitu membacakan buku pada anak karena saat membaca orang tua bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita di buku tersebut. Tak hanya membacakan, ketika anak sudah menginjak usia membaca, orang tua juga dapat membiasakan anak untuk membaca.
Kemudian ajak anak belajar bernyanyi bersama. Selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan berbicara pada anak. Ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu. Belajar bernyanyi juga dapat mengasah kemampuan anak dalam menghafal, mendengar, serta mengekspresikan ide. Baiklah, saya rasa cukup sekian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.